Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pada hari ini Bapak menyampaikan materi mata kuliah menulis teks lanjutan seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu berkaitan dengan artikel ilmiah populer. Yang pertama, kita lihat pengertiannya. Artikel ilmiah populer adalah artikel yang mengemukakan ilmu atau sains dan disampaikan dengan bahasa sederhana. Apa bedanya dengan artikel jurnal? Artikel ilmiah populer itu menggunakan bahasa sederhana, sementara artikel ilmiah jurnal atau artikel ilmiah murni itu menggunakan bahasa baku. Sekali lagi, ilmiah populer menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami pembaca, sementara artikel ilmiah jurnal menggunakan bahasa baku. Karena seperti diketahui artikel ilmiah populer itu pendengarnya adalah para ilmuwan sehingga sesuai jika digunakan bahasa baku. Apa itu ciri-ciri artikel ilmiah populer? Tadi telah disampaikan. Yang pertama menggunakan bahasa sederhana. Jadi bahasanya disesuaikan dengan pembacanya. Semakin pembacanya dengan pengetahuan dan dengan pendidikan yang relatif rendah, relatif sederhana, kosakata yang kita gunakan perlu kita pilih kosakata dan cara penyampaian yang lebih sederhana. Yang kedua, berbasis ilmu. Ini bedanya dengan esai. Ketika esai itu hanya menyampaikan gagasan pribadi, sementara artikel ilmiah populer itu menyampaikan ilmu sehingga sebutannya atau cara menulisnya berbasis ilmu atau berbasis teori, based on theory. Yang ketiga, artikel ilmiah populer itu topiknya perlu kita pilih topik ilmiah yang aktual. Topik ilmiah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, topik yang saat ini dibutuhkan atau diperlukan masyarakat sehingga masyarakat pun itu berminat atau bahkan kalau bisa kita usahakan agar bersemangat membaca artikel ilmiah populer yang kita tulis. Jangan sampai lupa bahwa penulisan artikel ilmiah populer juga perlu mempertimbangkan aspek komunikatif. Sehingga boleh di dalam artikel ilmiah populer itu diberikan narasi sedikit untuk menjelaskan topik yang sedang kita sampaikan. Para mahasiswa, ini dua contoh judul artikel ilmiah populer dan kalian nanti juga bisa menyusunnya, misalnya mengenal 4 teknik penerjemahan Molina Albir. Ini kan penting ini teknik penerjemahan, sehingga mengenal 4 teknik penerjemahan Molina Albir. Teman-teman kita yang jurusan Bispro, yang prodi Bispro yang sedang belajar teknik penerjemahan, misalnya mereka semester 1 atau 2, saya kira tertarik dengan topik ini. Contoh yang kedua, pembelajaran bagi disabilitas berbasis UDL. Ini tentu menarik ya, karena ada keyword disability yang saat ini sedang menjadi topik signifikan, topik penting di Indonesia termasuk di dunia.
Tujuan dan fungsi artikel ilmiah populer, nomor satu untuk menyebarkan pengetahuan ilmiah ke masyarakat. Jadi desiminasi ya, desiminasi pengetahuan, desiminasi ilmiah, desiminasi science to society, kita bisa gunakan dengan artikel ilmiah populer dan artikel ilmiah jurnal, antara lain dengan dua teks tersebut. Kemudian menjembatani dunia akademik dengan masyarakat umum. Dunia akademik bahasanya tinggi, masyarakat umum bahasanya sederhana. Lah kita diminta menyebarkan pengetahuan, karena yang memerlukan tidak hanya masyarakat akademik tapi masyarakat umum. Lah kita sebarkan dengan bahasa yang sederhana, komunikatif. Yang ketiga yang sangat penting tentu menumbuhkan kesadaran pada kita agar kita mampu memberikan solusi praktis ke masyarakat. Struktur teks sebetulnya semua teks bisa kita katakan sama strukturnya. Kalau struktur baku kan bisa kita katakan pendahuluan, teori, metode, hasil dan pembahasan, kemudian penutup. Karena artikel teks ilmiah populer itu sederhana, kita bisa katakan intinya prinsipnya ada pembuka. Biasanya sebutannya lead ya, ada leadnya. Kemudian yang kedua ada kontennya, ada isinya. Ya, pada isi disampaikan hasilnya apa, uraian ilmiah sederhana, uraian ilmiah dengan bahasa sederhana, perlu ditambahkan data, perlu diberi contoh, perlu diberi hasil disampaikan, termasuk kita berikan pembahasan secukupnya. Kemudian diakhiri dengan ringkasan, ajakan atau refleksi sesuai dengan keperluan teks yang kita susun. Kita lihat apakah tiga hal ini, ringkasan, ajakan, refleksi, bisa dilakukan, atau misalnya untuk teks ini cukup dengan ajakan, ya, atau misalnya dengan refleksi. Misalnya sudahkah kita peduli dengan rekan-rekan kita, ya, rekan-rekan kita mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Ketika misalnya topiknya berkebutuhan khusus, ya, boleh kemudian di sana memerlukan kepedulian kita, empati kita. Ini perlu empati kita. Kemudian kita akhiri tulisan kita, sudahkah kita peduli, gitu. Sudahkah kita peduli? Sudahkah kita membantu dengan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus? Tentu kita perlu membantu karena kita diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa lebih sempurna, ya, lebih lengkap dibanding dengan mereka. Itu termasuk salah satu contoh refleksi. Menggebu-gebu.